Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa khamana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Bapak Ibu salihin salihat para pecinta Al-Qur'an, pagi ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu, dalam majelis i'tikaf dan majelis zikir. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita di hadapan Allah SWT. Kita masih melanjutkan surat Saba di ayat 23 sampai 31 pada halaqah 400 ke 31, melanjutkan kisah negeri Saba yang pada pertemuan lalu kita tadabburi sebagai orang atau kaum yang kurang mensyukuri nikmat kemudahan yang Allah berikan. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai konsekuensi orang-orang yang kufur nikmat. Kita akan mendiskusikan 3 hal, yaitu tentang syafaat, tentang rezeki dan ajal manusia, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu hatta idza fuz'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu haqqan wal 'aliyyul kabir. Kurang lebih artinya ya, dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisinya kecuali orang yang diizinkan, ya, sampai ketika seseorang terkejut mereka mengatakan apa yang dikatakan, atau Tuhan kalian mengatakan, yang dikatakan adalah, mereka mengatakan adalah kebenaran. Allah adalah Al-Aliyyul Kabir, dan yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, ini untuk menegaskan apa, Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah sebelumnya orang-orang kafir itu dibalikin, mereka terperdaya, dan pada ayat 22 ditantang mereka apa yang bisa bermanfaat orang-orang atau sesuatu yang mereka pertuhankan selain Allah, sementara mereka tidak memiliki dan tidak bisa berdaya apa-apa. Tidak ada sekalipun sekutu yang bermanfaat bagi manusia dimanapun dia berada, terkhusus nanti kalau sudah di hadapan hari pengadilan. Tidak ada yang bisa bermanfaat, bahkan hari itu syafaat. Nah, ini kata-kata syafaat. Apa yang disebut dengan syafaat? Syafaat itu kuncinya satu, diizinkan Allah atau tidak. Nah, ini kan kita baca setiap hari dalam ayat kursi, la yashfa'u indahu illa bi'idni. Maka ini sudah sama. Wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Ini redaksinya sederhana tapi luar biasa. Kalau di banyak ayat itu langsung illa bi'idni, ya. Kalau di ayat ini illa liman adina lahu, berarti yang diizinkan berbicara, yang diizinkan untuk memberikan syafaat itu hanya orang yang khusus, tidak semua. Ya, sebagai contoh begini, ketika seorang raja atau seorang pemimpin, ya, akan menjatuhkan hukuman pada orang tertentu, katakanlah si A dihukum 4 tahun. Kira-kira begitu, dihukum 5 tahun, 10 tahun. Nah, kemudian ada orang mengatakan, mohon maaf Baginda, sebaiknya jangan dihukum segitu. Itu tidak bisa serta-merta semua orang ngomong. Karena apa? Karena makomnya raja itu ditakuti. Maka orang yang ngomong itu berarti orang yang punya makom. Jadi mengusulkan sesuatu bahkan dalam sebuah majelis, mohon maaf, dalam sebuah majelis kan ada aturan ya. Dalam majelis ilmu misalnya, kalau majelis ilmu biasanya kayak begini misalnya,
Bapak kalau ingin berbicara juga ada etika majelisnya kan, angkat tangan, ya kan, kemudian bertanya. Ketika bertanya, misalnya saya di sini, saya juga harus mendengarkan. Nah ini dalam etika majelis itu ada, dalam etika syafaat juga ada. Tidak ada semua orang syafaatnya itu diizinkan oleh Allah kecuali liman adzina lahu. Nah, kalau kita berbicara syafaatul uzma itu sudah muttafaq bainal ulama, dalilnya juga jelas di Quran, di hadis. Rasulullah SAW termasuk orang yang memiliki karakteristik sebagai satu-satunya orang yang mendapatkan privilege syafaatul uzma. Tapi itu pun tetap kembalinya tadi, la yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nah, jadi kita paham kok ternyata orang yang diberikan syafaat itu bukan main-main. Atau yang lebih gampang begini, Pak. Lebih gampang begini. Itu yang hari ini disebut dengan bahasa Arabnya itu tazkiyah. Bahasa Indonesianya rekomendasi. Ya, saya ambil contoh karena kebetulan saya dosen ya, misalnya yang bisa memberikan rekomendasi untuk seseorang melanjutkan studinya di jenjang misalnya pendidikan S3 itu adalah dosen, baik guru besar atau berpangkat di bawahnya. Berarti kalau misalnya tetangganya bisa nggak? Ya bisa, tapi nggak dianggap. Paham ya maksudnya? Ya. Yang bisa memberikan rekomendasi sederhananya gini deh. Misalnya ada raja datang ke tempat ini, yang bisa memberikan rekomendasi Bapak diundang itu siapa? Misalnya kan pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat, paham ya? Yang bisa membuat Bapak diundang dalam pertemuan itu siapa? Nah itulah yang disebut illa liman adzina lahu. Misalnya asistennya rajanya atau adipatinya atau panglimanya, dia yang dipercaya oleh sang raja, udah kamu aja yang ngatur, saya mau ketemu 50 orang. Nah 50 orang ini dia pasti ngusulin, Paduka yang mulia saya usulkan si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, oh ini enggak usah. Oh ini ya. Lah ini mana ini? Ini saudara yang mana Pak, cuma satu. Nah, jadi keputusan akhirnya tetap pada sang raja. Tapi siapa yang mengusulkan kali ini itu yang dibicarakan. Paham ya maksud saya? Kalau di ayat kursi itu konsep syafaat secara umum. Hari ini kita membicarakan siapa yang ditunjuk oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk mengusulkan syafaat. Subhanallah, ini detail sekali bahasanya. Kenapa ini konsep dibicarakan pada surat Sabah? Karena ingat, berbicara pada awal surat Sabah itu berbicara tentang syukuran, berbicara tentang penerimaan kita kepada Allah, berbicara kepada orang yang menjadi teladan, yaitu Nabi Daud dan kemudian putranya Nabi Sulaiman. Ini yang pertama. Illa liman adzina lahu, yang kedua yang bisa kita ambil, orang yang ditunjuk oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Bahasanya biar gampang saya ngomongnya gitu ya. Memberi syafaat itu tentu Allah. Tapi yang diizinkan untuk mengusulkan diberi syafaat itu adalah orang yang punya karakteristik tertentu, tidak ujuk-ujuk. Nggak ada cerita raja kemudian ketemu orang di jalan, kamu saya jadiin asistennya, kamu saya jadiin sekretaris saya ya. Nggak ada cerita. Pasti dia sudah mengalami kualifikasi. Itu kalau manusia aja kayak begitu. Maka yang ditunjuk mengusulkan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bahkan mereka sendiri tidak punya daya upaya. Makanya kalau dalam kaidah nanti syafaat itu bedanya dengan karomah, ya kan? Bedanya dengan mukjizat, itu beda. Kalau mukjizat adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang dikirimkan kepada siapa? Kepada Rasul dan Nabi yang diutus, ditunjukkan oleh orang-orang yang akan diberikan risalah. Itu adalah mukjizat. Ya, ini arti yang paling besar ya. Kadang kan kita juga, ini mukjizat ini, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi yang betul mukjizat adalah untuk Nabi dan Rasul. Nah sering kita turunkan setelahnya adalah disebut dengan apa? Karomah. Karomah itu adalah hampir sama dengan mukjizat, tetapi diberikan kepada orang-orang saleh selain
nabi dan rasul yang bahkan baik mukjizat ataupun karamah itu mereka sendiri tidak bisa menggunakannya kecuali apa tadi? Illa biizni. Nah, sekarang namanya syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat adalah pengusulan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus diusulkan kepada Allah untuk mencegah sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Itu disebut dengan syafaat. Dan ini hanya terjadi di hari akhirat. Makanya namanya syafaat itu di sana. Kalau istilah itu dipakai dunia itu tidak menjadi istilah yang sesungguhnya. Contoh, dulu kami waktu kuliah itu ada ungkapan begini, Al-Quran itu memberi syafaat. Itu sebenarnya istilah di akhirat. Tapi di dunia, kalau nilai Al-Qurannya bagus, itu menolong. Jadi kami di Al-Azhar dulu, kalau ada orang mau naik tingkat, itu paling banyak dia tidak lulus itu 2 mata kuliah. Diizinkan itu namanya bawa oleh-oleh misalnya, dicicil nanti untuk tahun depan. Itu kalau lebih dari 2 dia nggak boleh naik tingkat, dia harus tinggal di situ. Bahasa kampanye nggak naik kelas lah istilahnya. Nah, ketika 2 itu tidak naik tingkat, dosen-dosen itu melihat Qur'annya. Kalau hafalan Qur'annya bagus, itu biasanya bisa dikulik-kulik tuh. Makanya ada istilah dulu guru-guru kami menyebut itu disebut Al-Quran memberi syafaat. Nanti di akhir pengumuman itu diumumkan nih. Istilah dosen kami itu zuhziha anin nar, diselamatkan dari neraka. Maksudnya tidak jadi gagal dia. Kenapa? Karena Qur'annya bagus, akhirnya yang tadinya dia tidak lulus 3 itu nanti nilai yang paling bagus ya dari 3 itu diambil. Sehingga dia naik 1, jadilah dia membawa oleh-oleh 2, naik kelas dia. Nah, itu disebut apa? Al-Quran memberi syafaat. Padahal itu istilah tidak asli. Tidak asli nanti di akhirat memberikan syafaat. Nah, kalau di dunia itu disebut dengan tawassul. Nah, ini tawassul saya tidak mau bicara banyak karena ini ikhtilaf bainal ulama. Yang disepakati aja. Tawassul yang disepakati adalah dengan orang hidup. Maksudnya apa? Kalau Bapak minta didoakan kepada orang yang masih hidup, itu dibolehkan. Namanya tawassul. Kemudian yang ada dalilnya lagi apa? Tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia. Nas'aluka bi kulli ismin huwa laka. Itu boleh. Ya Rahman, ya Razzaq, beri aku rezeki. Nah, itu boleh tawassul. Gitu ya. Nah, yang tawassul dengan asma Allah, dengan orang soleh yang masih hidup, dengan amal soleh yang dikerjakan, nah itu boleh. Ya Allah, itu yang cerita orang yang terjebak di dalam gua ya, dia bertawassul dengan amalnya. Ya Allah, saya melakukan ini, jika Engkau menerima amalku, dulu aku melakukannya dengan ikhlas, tolong bukakan pintu gua ini. Geser dia sepertiga. Satu orang lagi berdoa, saya melakukan amal baik, geser lagi. Nah, itu disebut dengan tawassul bil a'malis salihah. Nah, itu bukan syafaat karena terjadinya di dunia. Ini kurang lebih ya, karena kalau kita masuk ini nggak geser ke ayat lain, sampai di situ dulu ya. Nah, itu semuanya orang akan dikejutkan pada saat seseorang nanti di hadapan seperti ini. Orang-orang kafir yang dulunya dia di dunia punya kekuasaan, siapa yang melawan saya? Nggak ada. Saya punya harta, saya punya koneksi. Nanti dia di akhirat betapa kagetnya mereka. Koneksinya tidak berguna. Orang-orang syirik yang mereka sekutukan, yang mereka sembah tidak berguna. Mereka tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa mendapatkan syafaat. Ini kan kita kalau di dunia, mohon maaf Pak. Ini ada orang antri. Kemudian tiba-tiba ada orang pakai jalur VIP. Apa bayangan kita? Oh, itu orang VIP. Ya kan? Tapi kalau ada orang nyelak, apa yang terjadi? Oh, kita kemplangi itu orang.
Begitu datang dia bukan orang VIP kan, bukan dia antri di depan kita, apa yang dilakukan? Wah, dimusuhi sama orang. Tapi ada orang yang nyelak tapi dia dikawal, ya kan? Sebenarnya dia nyelak juga kan? Paham nyelak ya? Itu bahasa Jawanya nyelak. Dia dikawal dia. Berani kita bilang, bapak antri, nggak berani. Kenapa? Karena orang itu dia mendapatkan syafaat, harusnya ngantri. Nah itu nanti di akhir terjadi begitu. Harusnya dia dihisab, harusnya dia ikut proses yang biasa, maka ada disebut dengan masuk surga bighairi hisab. Kaget orang-orang itu. Loh, ini kenyataan. Kenapa bisa terjadi kenyataan? Allah itu maha tinggi, Allah maha besar, memuliakan orang-orang yang mau bersyukur di dunia. Kurang lebih begitu. Qul, katakan wahai Muhammad, may yarzuqukum minas samawati wal ardh qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Katakan, siapa yang memberi rizki dari langit dan bumi? Katakan Allah yang memberi rizki. Ya. Kita, kami, atau kalian yang berada pada petunjuk atau berada dalam kesesatan. Ini kan kalau kita dalam proses di dunia itu kan kebanyakan prosesnya politik. Ya. Kalau yang nggak politik itu ada tapi jarang, makin kemarin makin jarang. Nggak usah di Indonesia, di seluruh dunia orang tahu itu. Ya. Siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah pada kasus Israel dan Palestina, tahu. Tapi untuk mengatakan ini benar ini salah, itu menjadi bingung orang. Padahal udah jelas. Ya. Nah, kita nggak usah bicara di sini. Kalau bicara di sini itu nanti ya bisa kabur lah. Kalau itu mah jelas itu. Ya. Kasus Palestina sama Israel itu jelas kita bicara itu. Nah, siapa yang benar, siapa yang tersesat, itu kalau sudah di hari akhirat. Apalagi ketika dikatakan, siapa coba yang memberi rezeki kamu dari langit, dari bumi. Nah, saya kemarin baru saja menadaburi surat Yasin itu, ayat 41 ya, sampai 44, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya fil fulkil mashhun. Ya. Lalu setelahnya Allah menyebutkan bahwa teknologi kapal itu akan berkembang ketika menyebut mayarkabun. Tapi di ayat 43 coba, wa in nasha nughribhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun. Itu serem sekali. Yang bisa menikmati pelayaran di atas kapal, dia bisa tidur nyenyak, itu kan Allah. Coba kalau lautnya dibikin bergelombang, habis itu. Jadi itulah nikmatnya diberikan laut. Manusia bisa berlayar. Apapun tujuannya, untuk wisata, untuk mencari nafkah sebagai nelayan, untuk menghubungkan tujuan dia, kan ada pelayaran ya, untuk mencari mutiara. Itu semua orang mendapatkan manfaat daripada rizki itu baru satu di lautan. Di daratan namanya rizki, Allah menyebut rizki bermacam-macam. Kita kalau fokus pada orang lain, kita tidak akan dapat saya dikasih apa oleh Allah. Yakin Pak, percayalah itu sama saya. Coba lah Bapak lihat, enak dia, begitu aja dibayar. Pernah kita kayak gitu ya? Itu ada orang nendang-nendang bola, seminggu bayarnya miliaran. Padahal main-main doang. Kita gitu, enak banget gitu. Nah itu ada orang tiap hari ngomong aja di TV, dibayar. Ya itu sama aja. Ada orang nyantet-nyantet dibayar. Itu disebut dengan dinamisasi Allah menurunkan rezeki. Siapa itu yang menyebabkan begitu? Allah. Jadi kalau kita fokus pada diri kita, ini saya praktekkan, nggak akan mampu kita mensyukuri nikmat Allah. Nggak akan mampu kita menghitung nikmat. Dan itu betul. Nikmat yang paling besar kita rasakan adalah nikmat bisa mendapatkan hidayah. Saya berkali-kali katakan kan, kalau saya dihidupkan sezaman dengan Nabi, nggak ada jaminan saya beriman. Bisa ketemu Nabi, kita ingin.
Tapi kalau seandainya dikabulkan, orang model kamu kalau hidup di zaman Nabi Saiful belum tentu beriman. Maka syukuri kamu hidup di zaman sekarang. Kira-kira begitu. Kalau orang model kita kira-kira dihidupkan di zaman Ali bin Abi Thalib yang terjadi fitnah, kita apa yang terjadi? Orang model kita dihidupkan di zaman Abu Bakar yang saat itu semua kota murtad. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia kan, semua kota ada gerakan murtad. Demonya itu bukan karena mau minta diturunin pajak PBB-nya, bukan. Kalau itu sekarang lagi trending kan. Ya. Demonya itu kenapa? Karena diprovokasi ada gerakan nabi palsu. Bayangkan itu di semua kota loh. Kecuali 3 kota aja tidak ada gerakan itu, Mekah, Madinah, dan Taif. Bayangkan kalau kita hidup di zaman itu, kira-kira kita aman nggak itu? Belum tentu. Ya nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Bapak yakin nggak? Berapa banyak orang tidak bersalah terhasut pada G30 SPKI? Ya kebetulan sekarang bulan September kan. Berapa banyak orang yang tidak tahu apa-apa? Berapa banyak orang yang kemudian dihukum mati? Berapa banyak orang yang harus dia menghadapi hukuman tidak tahu apa-apa? Sementara aktor-aktor intelektualnya bisa jadi tidak tersentuh hukum. Dari dulu itu sampai hari ini. Betapa bahayanya itu ideologi komunisme, tapi yang menjadi korban juga sebagian besar adalah umat Islam. Makanya kita fokus pada ketika ditanyakan siapa yang memberi rizki kamu, kita harus jawab qulillah, selamat kita. Jadi kita tidak akan pernah menunduk, menjilat kepada orang. Kita juga tidak akan pernah sombong ketika kita diberikan kelebihan dari orang lain dalam bentuk apa? Mau materi, mau kedudukan, mau jabatan, mau anak, istri, ya nggak ada yang bisa kita sombongkan. Siapa yang memberi rizki itu adalah Allah. Makanya bahasa di sini keras nih. Kul itu perintah. Sampai kepada Nabi Muhammad pun disebut kul, perintah. Qul may yarzuqukum, siapa yang beri rezeki? Qulillah, itu kira-kira. Maka kami atau kalian yang berada pada petunjuk atau dalam kesesatan. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Kami tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian kerjakan. Tapi ini dibalik ya. Kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban apa yang kesalahan yang kami lakukan, dan kami tidak ditanya, tidak dimintai pertanggungjawaban apa yang kalian kerjakan. Karena nanti dari akhirat masing-masing kita nggak bisa. Ya Allah, dulu saya mancing sampai nggak sholat kan karena diajak dia. Bisa kira gitu? Bisa kira gitu? Dia ya Allah ngajakin saya mancing, coba saya nggak ikut dia, saya sholat pasti bisa? Nggak bisa. Tapi itulah sesuatu yang buruk. Kita ini kalau mendapat keburukan, kita ingin menisbatkan keburukan ke orang lain, kita sebagai korban. Tapi kalau dapat kebaikan, jarang kita mengatakan, oh saya dapat gini kan karena beliau. Jarang itu, nggak ada. Tabiat manusia kalau dapat keburukan ngomong, dapat kebaikan diem baik. Kira-kira gitu ya. Sederhananya aja gini. Ada orang kelebihan tidur, ngomong nggak kira-kira? Ada orang yang tidurnya kelebihan yang ngomong. Oh semalam saya tidur 10 jam. Ada dia cerita? Nggak ada. Tapi coba ada orang tidurnya baru 2 jam, ngomong nggak dia kira-kira? Ngomong kan? Kenapa tuh? Tabiat manusia gitu. Kalau kurang ngomong, kalau lebih diem baik, gitu kira-kira. Itu tabiat manusia itu. Makanya di sini dikatakan udah masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah. Qul, katakan lagi. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Ini kalau kita dalami satu-satu ini kata-katanya luar biasa. Katakan yang mengumpulkan kita adalah Tuhan kita, yang membukakan ini semua, catatan hubungan di antara kita, yang membedakan di antara kita, Allah yang akan
membuat gitu dengan kebenaran. Allah itu Al-Fattahul Alim. Qul aruni alladhina alhaqtum bihi syuraka'a kalla bal huwallahul azizul hakim. Ini terkait dengan syuraka. Syuraka itu orang-orang yang mereka sekutukan, orang-orang yang mereka angkat sebagai Tuhan. Syuraka juga bisa menjadi mitra. Mitra tapi identik pada keburukan. Jadi siapa yang mendatangkan pada saat hari pengadilan nanti itu orang-orang yang disembah atau berhala-berhala atau mitra-mitra dalam keburukan, Allah yang akan datangkan. Al-Azizul Hakim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali untuk semua manusia. Ini dia, basyiran wa nadhira. Ini dalam dakwah juga gitu. Dan manusia begini, Pak. Kita ini kalau mau mendapatkan surga itu disebut dengan bisyarah atau basyirah, dari sisi termotivasi mendapatkan kebaikan. Kadang ini enggak bermanfaat pada kondisi tertentu. Kita enggak tertarik sama surga. Kalau itu tidak tertarik, maka ada sisi nadhirah. Nadhiran itu apa? Memperingatkan dengan sesuatu yang berpotensi buruk, yaitu neraka. Gampangannya gini, nak belajar yang rajin supaya kamu sukses. Itu kadang bermanfaat buat anak-anak, kadang tidak bermanfaat. Nah, ketika bermanfaat itu basyirah. Ketika kurang bermanfaat, kasih itu ditambah dengan nadhiran. Makanya didulukan basyirah. Kalau istilah dalam bahasa dakwahnya at-targhib wat tarhib. Ya, baru belajar yang banyak, susah sekarang ini. Jangan itu sudah mulai tuh, naik tuh. Ya, makanya dalam berdakwah mengajak sesuatu mendahulukan berita baik. Ya, jangan mengancam. Mengancam itu berikutnya. Kalau tidak mengancam dalam artian positif ya, tidak mengancam kalau nggak mau saya gini, enggak, itu beda. Itu sudah bukan nadhirah, itu namanya mengancam, memprovokasi kan. Ya. Tetapi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi sebagian besar manusia tidak mau mereka mengetahui. Bahkan mereka mengatakan apa? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Nantangin mereka itu. Ini makanya kalau hari ini ada orang nantangin, ya lu kemana aja gitu. Dari dulu mah orang nantangin. Ya, orang-orang kafir selalu nantang. Ciri-ciri orang yang seperti ini itu orang yang tertutup hati. Bahkan kita ini kalau diberikan fakta kebenaran terus nantangin, nah itu hati kita tertutup. Diberikan fakta tambah nantangin, itu tertutup. Makanya Imam Syafi'i itu memberikan pesan kepada murid-muridnya, jangan memperbanyak debat. Ya. Debat. Ada istilah debat kusir. Itu kenapa kok debat kusir, bukan debat sopir, debat masinis gitu. Kenapa debat kusir? Kan tidak bermanfaat. Ya. Jadi nggak bermanfaat. Jadi mengeraskan hati. Tujuan debat itu apa? Mengalahkan orang lain, bukan mencari kebenaran. Ya kalau sesekali no problem, nggak ada masalah. Ada posisi yang sangat penting. Kalau kita nggak mendebat dia bisa membahayakan banyak orang. Nah, kita harus ambil itu. Itu Nabi Ibrahim pernah tampil. Dia harus begitu. Kalau nggak gitu tersesat semua. Sama dengan Ashabul Ukhdud kan. Ashabul Ukhdud ini luar biasa. Kalau kisah anak kecil yang dapat ilmu karena dia dipilih, ya, sihir idol lah ibaratnya. Jadi mau menjadi generasi penyihir berikutnya karena tukang sihir udah tua gitu ya. Terpilih dia. Tapi Allah menunjukkan hidayah. Perjalanan pulang dia ketemu orang alim yang sembunyi di gua. Akhirnya setiap hari dia dapat 2 pelajaran sihir sama pelajaran hidayah. Terus dapat.
Tapi Allah menginginkan kebaikan sama anak ini hingga akhirnya terbukti bahwa dia tidak cocok bagi jadi tukang sihir dan diketahui istana kan. Sehingga cerita nanti Bapak dan Ibu baca kembali kisah Ashabul Ukhdud itu, anak itu akhirnya dijatuhi hukuman mati, tapi nggak bisa-bisa. Dibawa pasukan angkatan laut, dibuang ke laut. Dianya balik, pasukannya nggak ada yang balik. Dibawa Kopassus, ya, ke tempat pendakian yang nggak ada bisa mendaki orang di situ, mau dicemplungin ke jurang dari atas gitu. Yang bawahnya kecemplung jurang semuanya, ya. Ibaratnya dia dibawa pakai helikopter, terus dibuang dari udara, kagak ada yang bisa balik kecuali itu. Dibunuh, diamen, nggak bisa mati-mati. Akhirnya rajanya nyerah. Kamu punya ilmu apa sih kok bisa nggak mati-mati kan? Nah, si Gulam ini sederhana. Sang raja, kalau Anda menginginkan kematian saya, gampang. Karena yang memberi kematian dan kehidupan itu bukan saya, itu kehendak Allah. Anda kumpulkan semua manusia. Lalu Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Anda panah saya, pasti saya mati. Serius kamu? Iya serius. Kumpulin semua orang, Anda nyebut Bismillahirrahmanirrahim, panah saya, mati saya. Kumpulin semua, ya, meyakinkan dia. Kemudian dia panah, cuman ngomongnya pelan, nggak pakai mic, ibarat bahasa dia. Nggak kena, nggak bisa mati. Marah dia, kamu, saya ngumpulin orang nih banyak loh, saya udah ngerain orang, habisin APBN, ibaratnya kira-kira gitu. Kok nggak mempan? Nah, kan saya ngomongnya Anda menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, ya sudah. Saya aja nggak dengar, gimana orang-orang? Ngomong yang keras, Bismillahirrahmanirrahim. Anda panah, mati saya. Serius. Ya. Akhirnya dia ngomong dengan keras tuh sama Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Panah itu, tembus, mati. Ketawa dia. Ya gampang banget matinya. Dia mengira apa? Dia yang menang. Apa yang terjadi? Itu para rakyatnya kemudian tahu dan sadar bahwa siapa yang sesungguhnya mematikan dan menghidupkan adalah Rabbul Alamin. Oh, panik dia ketika orang-orang itu percaya. Akhirnya ditangkepin mereka. Kalau yang nggak balik, dicemplungin dia, disebut dengan parit. Maka di parit yang ada di lapangan di depan istana itu dikasih kayu bakar, dinyalakan apinya. Kalau yang dia tidak mau kembali kepada agama sang raja, cemplungin. Kalau yang berani dikasih pinggir keluar dari lapangan itu. Mereka ketawa-ketawa menyaksikan itu, sampai kemudian ada seorang ibu yang ragu-ragu. Ibu bawa anaknya ragu-ragu. Tapi sang anak yang masih bayi itu mengatakan, ibu nggak usah ragu, masuk aja, karena Anda berada pada kebenaran. Itu kisah Ashabul Ukhdud. Bapak tinggal buka surat Al-Buruj, baca terjemahnya. Kalau masih kurang, baca tafsirnya. Kalau masih kurang, tanya orang, suruh nyeritain. Itu dahsyat sekali. Makanya kalau ada orang menantang Allah dengan mengatakan seperti ini, kapan ini saya diazab? Oh, hati-hati itu. Saya nggak akan miskin 7 turunan. Yang miskin turunan ke-8. Kan kita begitu ya. Dulu kakek saya katanya kaya 7 turunan. Ente turunan ke-8 berarti. Bukannya miskin. Nggak bisa sombong kita. Oh, kakek moyang saya dulu selalu menjadi pejabat di negeri ini. Kok saya tidak? Nah, Anda turunan ke-8. Karena istilah gitu ya. Jadi nggak boleh kita sombong, nggak boleh menantang Allah. Qul lakum, nah ini dia terakhir yang kita bicarakan. Qul lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Ada waktunya bahasanya. Qul, katakan bagimu, bagi kalian, mi'adu yaumin. Mi'adu yaumin. Ini janji waktu yang ditentukan pada hari yang kalian tidak akan terlambat satu saat. Itu kalau bahasa kita ya 1 jam, tapi bahasa umum itu sesaat. Juga tidak didahulukan, nggak ada. Yang namanya ajal, baik ajal besar yaitu hari kiamat atau kiamat kecil hari kematian, nggak ada istilah. Kalau ibaratnya nih ya, malaikat maut mendatangi kita, nggak bisa. Tunggu dulu dong, ya Israel. Saya mau pulang dulu, mau mandi dulu, mau pamitan dulu sama anak, sama istri. Bisa kayak gitu?
Nggak bisa dia mati di sini matinya. Nggak bisa. Israel boleh nggak saya nunggu matinya setelah anak saya itu nikah semua? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya bahkan ada orang dia, ada orang mau akad nikah, pengilunya semua udah datang, kecuali pengantinnya. Kenapa? Ya kalau yang kabur sih ada cerita, tapi ini pergi di bawah malaikat Israel. Bisa ditunda? Nggak bisa. Memang udah ajalnya begitu. Jadi kalau ada orang datang ajal, nggak ada yang bisa menghalang. Pasien ini ditangani 13 dokter. 13 dokter. Setiap yang nangani dia pada mati. Bukan karena pasiennya sakti, memang ajalnya begitu. Ini singkat cerita saya sampaikan kepada Nabi. Dulu saya punya cerita. Itu saya dapat cobaan dari Allah ketika studi S2 itu susahnya minta ampun karena harus menulis itu sampai ribuan halaman. Nggak selesai sampai kapan selesai ya? Itu yang membimbing saya itu sampai meninggal dunia. Diganti lagi meninggal dunia lagi. Akhirnya saya punya nggak tahu ide nakal gitu ya. Yang ketiga pada saat diganti yang ketiga itu saya ngadep beliau. Saya ngomongnya begini, ya Syekh, dulu orang yang membimbing saya itu pada meninggal dunia. Saya harap Anda jangan sampai meninggal dulu. Makanya buruan setujuin biar selesai. Kira-kira begitu loh. Ini cepetin jawaban dia. Koreksi disupport. Selesai dah alhamdulillah. Bukan karena apa-apa. Karena saya ada punya feeling kurang bagus. Ini kenapa orang yang membimbing saya selalu meninggal dunia gitu. Meninggal diganti lagi, meninggal lagi diganti lagi, meninggal lagi gitu. Nah itu kan bahasa halus mengancam, jangan dipersulit biar saya cepat selesai. Maka akhirnya alhamdulillah itu ketawa. Setelah selesai saya baru cerita sebenarnya pada waktu itu saya sedikit ngancem gitu. Tapi kan itu bukan saya, itu kehendak Allah, ajal sebenarnya. Nggak boleh kita menghubung-hubungin orang. Kalau orang sama dia mati, jangan deket-deket sama dia. Dulu pernah ada begitu. Ada orang kalau kirim salam itu meninggal dunia. Itu sampai ada yang mati. Diperhatiin. Setiap dapat kiriman salam dari dia mati orangnya. Kalau dapat salam ya, aduh habis dah tuh orang. Nah itu nggak bisa bahwa yang menyebabkan mati bukan karena dikirim salam sama dia, itu karena ajal. Kaidahnya ajal apa? Kalau sudah datang ajal tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan walaupun sesaat, tidak bisa. Nah kesimpulannya apa? Karena kita tahu ajal itu nggak pakai. Jadi kalau bahasa saya, ajal itu bukan nomor urut tapi nomor cabut. Nah ada itu. Bapak 70 tahun, Bapak berarti duluan ya. Saya masih lama. Gak bisa, nomor cabut Pak. Bapak sehat. Oh sehat, saya habis kontrol itu di lab di situ. Semuanya sip. Waduh saya kolesterolnya naik. Berarti saya duluan. Gak bisa. Kaidahnya adalah nomor cabut. Pokoknya kalau bicara ajal bukan nomor urut tapi nomor cabut. Nah, karena nomor cabut kita harus siap. Kata Imam Al-Ghazali, siapkan pakaianmu. Makanya Imam Al-Ghazali ngajarin murid-muridnya itu selalu siap kain kafan ketika kemanapun pergi. Ya. Tapi kita nggak harus ekstrim itu. Di masjid udah disiapin kan? Gampang. Tinggal telepon masjid, si bulan meninggal, siapin nama masjid itu. Ya, kita lanjutin. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Ini ayat ini nanti nyambung dengan ayat 32. Saya berikan sedikit tafsirannya, nanti kita rinci pada pertemuan berikutnya. Orang-orang yang kafir itu penyebab utamanya tidak mau beriman dengan Al-Quran. Maka hati-hati kalau kita sudah jarang menyapa Quran, itu pertanda keringnya hati kita. Hati-hati. Kalau kita sampai kapan ya saya terakhir baca Quran, nah itu bahaya. Lebih bahaya lagi, kapan terakhir saya dengerin Quran? Baca nggak pernah, dengar nggak pernah, itu bahaya. Nah orang-orang yang kafir itu
dia pada saat nanti mauqufun, Masya Allah, mauqufuna inda rabbihim, mereka diadili di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul, saling bersaut-sautan. Ya. Gara-gara ente sih, gara-gara ente. Itu berkali-kali ya. Tapi redaksi di sini menarik ya, saya bacakan. Yaqulul ladzina stud'ifu. Nah, ini dia. Biasanya Al-Qur'an membahasakan mustad'afin itu untuk orang-orang yang tertindas. Jadi bahasanya kalau boleh, orang-orang lemah struktural ada lemah kultural. Lemah kultural itu, mohon maaf, difabel, anak kecil, orang-orang sakit, itu lemah kultural. Kalau lemah struktural itu adalah orang-orang yang harusnya mampu tapi tidak dimampukan. Mohon maaf, kalau contohnya tidak benar. Orang miskin tapi usia 20 tahun, itu mustad'afin. Usia 20 tahun kok miskin. Mohon maaf ya, ini saya tidak bermaksud merendahkan. Itu karena dimiskinkan oleh sistem. Tidak dikasih kesempatan kerja, tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan banyak akses pendidikan, akses kesehatan. Itu berarti bukan du'afa, mustad'afun, orang yang dilemahkan. Nah, itu biasanya Al-Quran membahas begitu. Tapi ini menarik. Yaqulul ladzina stud'ifu, ini yang dilemahkan akidahnya. Hati-hati. Ada juga mustad'afin kalau tadi dari sisi ekonomi, sosial. Ada mustad'afin dari sisi akidah. Apa penyebab mustad'afun? Ini panjang ceritanya. Nanti disambungkan, ada nyambung ayat 32, 33 ya. Ini terus nanti Bapak nggak dilarang baca dulu, bagus. Nanti pekan depan insya Allah saya akan baca detailnya. Penyebabnya adalah bergaul dengan orang-orang yang sombong. Ini lilladzina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan dirinya, akhirnya dia menindas. Jadi gini, pemimpin itu dia kalau memimpin terbebani, nah itu berpotensi menindas orang. Pemimpin itu kalau dia memikirkan kebahagiaan dirinya, berpotensi menindas orang. Tapi kalau pemimpin memimpin dengan gembira dan bahagia untuk membahagiakan orang lain dulu baru dirinya, itu insya Allah tidak berpotensi adanya mustad'afin dan mustakbirin. Jadi gampangnya itu Bapak dan Ibu, laula antum lakunna mu'minin, mereka mengatakan, orang-orang yang dilemahkan tadi, kalau bukan karena kalian kami pasti sudah beriman. Nah, itu kenapa? Tidak belajar, tidak memahami dan mengenal Tuhan, tidak mau belajar Al-Quran, akhirnya dia menjadi mustad'afun. Nah, ini kurang lebih Bapak dan Ibu ayat 31, nanti silahkan baca ayat 32, silahkan baca ayat 33. Itu 3 ayat yang insya Allah menjadi satu kesatuan, supaya utuh insya Allah nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita kalau tidak menjadi orang yang ditunjuk mengusulkan syafaat, kita mendapatkan syafaat yang baik nanti di hari kiamat. Dan rezeki yang Allah berikan mudah-mudahan menjadi rezeki yang bisa kita pertanggungjawabkan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, supaya kita ajalnya pada saat datang menjadikan ajal yang baik, kita berdoa supaya mendapatkan husnul khatimah. Jangan lupa saya ingatkan, doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diselamatkan dari kezaliman dan penjajahan. Aku qouli hadza, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.